kurang bermanfaat. Sekali lagi supaya sama-sama ada kompak ya. Ibu-ibu, bu, kompak bola. Ulun doakan yang menjawab salam ulun, mudah-mudahan yang ada punya hutang cepat dapat dilunasin. Amin. Nyanyi banyak yang berhutang. Semoga yang dapat jodoh, semoga dapat jodohnya. Amin. Amin. Yang sudah jangan aminkan. Cukup satu. Cukup satu. Yang sakit semoga diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Yang rezekinya agak mempet, mudahan diberi rezeki yang banyak. Amin. Dan yang mempunyai hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Gusti Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udin pulang ke Sungai Hanu. Ini jawabannya, oh my God. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal maqam wa ma kunna an nahduda fi hadhihi al-lailah laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim as-sabaq nasir haqqan bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Pimpinan PT Abdi Alam Amali Semesta atau yang mewakili, yang menghormati Bapak Pimpinan PT Gunung Merapi atau yang mewakili, Bapak-bapak, Ibu hadirin rahimahumullah yang muliakan dan cintai. Alhamdulillah, di bulan yang mulia dan di tempat yang mulia, dan insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di rumahnya Allah dalam rangka yaitu sama-sama memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuan daripada kita memperingati Maulid ini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita dengan beliau dan ingin menggapai syafaat beliau kelak pada hari akhir kelak. Yang mana mudah-mudahan dan insyaallah kita yang hadir semuanya ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nikmatul Kubra karangan Imam Ibnu Hajar At-Taimami dikatakan, Imam Siri Artabi mengatakan, man qasida mawdi'a yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasida rawdatun min riyadil jannah wa innahu ma qasida dzalika al-mawdi'
illa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya, barang siapa yang ringan melangkahkan kedua kakinya, melambaikan kedua tangannya untuk mendatangi suatu tempat, di mana di tempat itu diperingati kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya mereka itu adalah menjalani ataupun menuju suatu kebun daripada kebun-kebunnya surga. Dan ketahui bahwasanya mereka tidak akan mendatangi suatu tempat tersebut tadi kecuali karena kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai aku, maka dia kelak akan bersamaku di dalam surga. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kalau orang cinta pasti ada buktinya. Jangan cuma bisa ngomong I love you, aku cinta kepadamu. Bukannya yang namanya orang cinta datangi mulut kesunehanmu. Kayak Mas Ali, kenal dengan Mas Ali? Kenal? Siapa yang kenal? Kenal? Mas Ali. Ini yang mau nikah. Kenal? Terus insyaallah beliau nikahnya hari Senin. Abu Dapur kenal? Masa orang kenal. Nah, insyaallah beliau nanti hari Senin akan melaksanakan ijab kabul. Nah, di tempat sholat. Jadi hadirin Allah, kalau ada berkeinginan silakan hari Senin pagi mungkin jam 9. Nanti ditunggu untuk pelaksanaan ijab kabulnya. Nah, jadi apabila seseorang itu cinta kepada seseorang dibuktikan dengan apa? Kecintaannya tadi seperti Mas Ali, ya dia datangi Pak Pengulu di sana melaksanakan yang namanya ijab dan kabul. Itu namanya cinta. Begitu juga dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak bersalawat dan bersalam kepada beliau. Kenapa? Karena fadilah dan keistimewaan orang-orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, di antaranya kata Habib Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan di antaranya orang yang memperbanyak bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah SAW, di antaranya fadilahnya orang itu umurnya akan diberikan kepanjangan, diberikan keberkahan umurnya. Kalau kayak ulun, yang kira-kira berapa? Ulun yang umur berapa? 20 tahun. Ada yang dapat? Kalau ada yang dapat, ulun kasih yang kalau 30. ada yang 40, 32. 42. Ada lagi 17. ada lagi 45. lagi 47. lagi 48. gratis. Ada 200. 200. Mujurnya 51. Kayaknya kayak 15 ya Bu. Kayaknya kayak 15 karena sudah 51. Tuhan juga sudah bayangnya. Tapi biar Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang gemar bersalawat diantaranya Allah SWT akan memberikan keberkahan pada umurnya. Arti umur berkah itu apa?
Man qalla umruhu wa hasuna a'maluhu di Rasulullah. Orang yang diberikan umur panjang digunakannya untuk berbuat bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya orang taat, orang bakti itu bukannya orang itu cuma sholat, duduk di masjid, baca tasbih, baca Al-Quran dan sebagainya. Ada seperti sampean ini juga dikatakan berikan orang yang taat. Makanya hidup itu kita sesuaikan dengan apa profesi kita masing-masing. Nah, kayak bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya jadi karyawan di sini, diniatkan untuk apa? Kita bekerja bandari nafkah untuk kita niatkan untuk anak bini kita yang sudah begini, yang belum kita nyatakan hajan modal begini. Jadi dengan bagusnya kita tadi, maka apapun yang kita kerjakan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin Allah segala sesuatu itu kita niatkan, jangan kada berniat. Karena niat itu adalah pokok dari pekerjaan. Kalau sembahyang kita kada berniat salah, ada sah. Wudu kada berniat kada sah. Maka diawali dengan niat nama a'malu bin niat. Sesuatu diawali dengan niat kullun ala syakilati. Jadi apa yang kita niatakan? Jadi segala sesuatu diniatakan. Hendak hadir kita di sini kita nyatakan karena apa? Karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah dengan kecintaan kita tersebut tadi kita termasuk umat Rasulullah nanti yang akan mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Itu yang pertama. Allah berikan umur yang panjang. Kemudian yang kedua, kata Habib Ali Zainal Abidin, Allah akan memberikan kepada dia kemudahan di dalam urusan rezeki. Nah ini, urusan rezeki akan diberikan kemudahan. Banyak pesawat. Insya Allah rezeki itu akan ada aja, mengalir dari mana-mana saja. Dengan membaca salawatnya terserah. Salawatnya terserah. Ada salawat Fatih, ada salawat ahli mahabbah. Banyak itu salawat itu. Salawat Jibril, salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu karena ya Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepada aku, kata Rasulullah satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada dia 10 kali. Siapa yang bersalawat lawan aku 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 100 kali. Siapa yang membaca salawat lawan aku, kata Rasulullah SAW 100 kali, maka Allah SWT akan memberikan rahmat kepada dia 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca salawat 1000 kali, maka Allah SWT akan haramkan batang tubuhnya disentuh di api neraka. Dan dikatakan, sebagian ulama mengatakan, orang yang gemar membaca salawat, batang tubuhnya tidak akan dimakan oleh cacing tanah ataupun urat kutu. Makanya jangan heran orang itu walaupun dia ada tahfiz, ada hafal Quran, tapi dia gemar bersalawat. Nah, itu diantaranya dia tidak akan dimakan oleh cacing, belatung dan ulat. Itulah kelebihan daripada orang bersalawat. Itu kelebihannya. Nah, makanya di Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka minimal membaca salawat 500 kali sehari semalam. 500 kali kita 500 kali bagus lagi sampai 1000, apalagi kalau ada hitungan tambah banyak tambah bagus, jangan koler. Kenapa? Karena hadirin Rasulullah itu ketika hari kiamat itu tiba, yang pertama kali dibangkitkan daripada alam kubur adalah Nabi kita. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hari apa sekarang ini nih?
Lalu Jibril menjawab, hari ini ya Muhammad adalah hari kiamat. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Nah, beliau berkata apa? Umati, umati, umati. Mana umatku? Kata Rasulullah, mana umatku? Jibril, mana umatku Jibril? Mana umatku Jibril? Itu kata-kata yang pertama kali keluar daripada mulut beliau yang mulia itu, umat kita nih, kita yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Bukannya yang ditanya sini apa? Mana biniku Jibril? Mana anakku Jibril? Mana sahabatku Jibril? Ada. Yang ditakuni beliau apa? Umati, umati, umati. Itu yang ditanya beliau. Bagaimana Jibril keadaan umatku ya Jibril? Aku kada reda, aku kada senang apabila umatku, ada sebagian umatku yang masuk ke dalam neraka. Aku kada reda, kata Rasulullah SAW. Baik sakit apa? Beliau cintanya lawan kita. Sampai beliau diceritakan pun ketika beliau meninggal pun masih ingat dengan kita, dan ketika di Yaumul Ba'ats pun beliau ingat lawan kita sebagai umatnya. Maka alangkahnya rugi kita sebagai umat beliau tidak cinta kepada beliau. Amat rugi. Makanya menyenangkan hati beliau dengan banyak-banyak bersalawat, dan insya Allah dengan mudah kita bersalawat tadi, rezeki pun akan lancar. Akan lancar. Yakin aja biar. Apalagi kayak kami kan alhamdulillah termasuk murid daripada Guru Sakumpul. Kata beliau apa? Pesan beliau ingat benar, kalau ingin anda jadi anak angkatku, kata beliau, ingin nanti dapat jaminanku, minimal membaca salawat 1000 sehari semalam. 1000 sekali semalam. Itu minimal kata beliau. Dan alhamdulillah kami sampai sekarang dari sejak beliau menyampaikan yang demikian ada kurang daripada 1000. Alhamdulillah ada kurang. Makanya kami reuni kemarin sama teman-teman waktu tahun 90-an, reuni kemarin ketemu dengan teman-teman. Semuanya maaf teman-teman kita masih kenal dengan kita. Kalau ulun ketemu teman-teman kemarin banyak yang ada tapi ingat lagi. Kenapa? Ya mungkin dari segi segi penampilan mungkinlah agak beda. Mereka bilang, Pak Haji, sampai ini kayaknya kayak kemarin lah. Masa juga kayak kemarin suratku. Coba juga. Nah itu. Tapi yang jelas itulah hadirin rahimakumullah, di antaranya amalia supaya kita dimudahkan rezeki oleh Allah SWT. Dan selanjutnya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, barang siapa yang memperbanyak bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, maka segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi sampai hendak urusan-urusan hendak lancar, supaya cepat kebulakan itu lah, banyaki bersalawatnya. Terserah salawatnya tadi. Salat apa? Pokoknya banyaki salawat. Ada waktu bersalawat, ada waktu bersalawat. Jangan sampai kita lupa lawan Rasulullah SAW. Salawat. Insyaallah apa yang dikatakan oleh Habib Zainal Abidin tadi akan kita membuktikannya sendiri. Dan kata Habib Munzir bin Fuad Al-Mustafa mengatakan, orang yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, dia tidak akan bakal mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Nah itu. Nah, kata Habib Munzir bin Fuad Al-Mustafa beliau mengatakan, orang yang gemar membaca salawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan bakal mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya apa? Matinya di dalam keadaan baik, husnul khatimah. Nah itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi perbanyak salawat. Apalagi di zaman sekarang, di zaman akhir-akhir ini, kan ada amalan yang paling baik, yang paling tokcer selain daripada salawat. Tanya aja sambil alim-alim, para habaib, para ulama-ulama yang masyhur, tanya aja apa amaliyah yang paling baik, tidak lain dan tidak bukan kecuali salawat. Kan? Makanya pada suatu hari Rasulullah SAW pun pernah bertanya kepada malaikat apa? Malaikat Jibril, wahai Jibril,
Ayu amalu ahabu indallah, apa juga amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah tasbih? Apakah takbir? Apakah tahmid? Atau membaca Al-Qur'an? Lalu jawab malaikat Jibril apa? Amalan yang paling baik ya Muhammad tidak ada dan tidak lain kecuali bersalawat kepada engkau. Kata olehmu bahwa ya Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepada engkau 10 kali, apabila besokan 10 hari, apabila di patang hari 10 hari, maka kala aku yang akan membimbing tangannya manakala melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nanti aku, kata Jibril, yang akan membimbing tangannya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang mana jembatan Shiratal Mustaqim ini dikatakan itu perjalanan 1500 tahun menaik, mendatar 1500 tahun, kemudian menurun 1500 tahun. Jadi perjalanan 4500 tahun. Itu kalau di dalam kitab Tanbiul Ghafil dikatakan. Jadi perjalanannya luar biasa panjang. 1500 tahun berjalan. Makanya dilewati ini pulang jembatannya itu dikatakan lebih kecil daripada rambut di barat 7 dan lebih landap daripada apa? Padang. Itu dikatakan. Semua manusia berjalan melewati yang jembatan Shiratal Mustaqim itu dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Bayangkan. Di bawah daripada jembatan Shiratal Mustaqim itu sudah disediakan yang namanya neraka jahanam. Jadi siapa yang terpeleset jatuh, maka dia akan jatuh ke neraka. Ada binatang-binatang yang berbisa, binatang buas siap mencabik dan memakan tubuh orang jatuh ke dalam neraka jahanam. Jadi salah satu di antaranya kata malaikat Jibril, barang siapa yang Muhammad di antara umatmu membaca salawat apabila pagi hari 10 kali, apabila petang 10 kali, maka nanti aku akan membimbing dia manakala di jalan Shiratal Mustaqim. Lakal barqil khatib, bagaimana kilat yang menyambar. Jadi malaikat Jibril itu membimbing langsung kal barqil khatib, sebagaimana kilat menyambar langsung sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mikail pulang. Ya Muhammad, katakan sampaikan kepada umatmu, barang siapa di antara umat kalian, umat sampian yang mengucapkan salawat ketika patang hari 10 kali, di pagi hari 10 hari, maka nanti mereka lewat tanganku ini nanti akan memberikan talaga kausarmu. Aku nanti jadi malaikat Mikail yang akan memberikan minum daripada talaga kausarmu. Nah itu kata malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil berkata, ya Muhammad, aku tidak akan bangkit daripada sujudku kecuali umat engkau dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Israel juga mengatakan, ya Muhammad, umat-umat engkau yang mana dia mengucapkan salawat manakala di pagi hari 10 kali dan di petang hari 10 kali, maka nanti ketika dia mengalami gelombang sakaratul maut, maka aku cabut rohnya dari jasadnya itu bagaikan aku menyambut para anbiya wal mursalin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Nah, kehebatan daripada fadilah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi luar biasa tadi? Karena dunia dan segala isinya ini ada artinya, dan dunia ini tidak akan bakal terjadi kalau ada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulak ya Muhammad ma khalaqtu hadhil amlak. Jika kada engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam semesta jagat raya ini. Nah, itulah kehebatan daripada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan koler salawatnya tadi barang aja, jangan dirongtong salawat Jibril kan. Ada kali kena handap, itu bang handap. Kalau bang misalnya Muhammad kan tak cepat ya, kalau Muhammad cepat sama juga Muhammad ya. Nah itu lain ulang untung lain ulang. Handakan cepat Muhammad. Nah itu karenanya menyambat nama aja. Ada
Sallallahu alaihi Muhammad itu kan memberikan keselamatan, kesejahteraan lawan junjungan kita. Ya Allah, Pak. Muhammad ya apa? Artinya atau hendak disingkat lagi. Nah sudah Muhammad tuh kan masuk ke panjang tuh. Ada mat ai bilang populirnya ai pemalarnya. Hidup tuh jangan tapi pemalar. Apalagi kan Rasulullah SAW. Enak masuk surga dahulu daripada Nabi aratan. Selamat saja kok oleh ya mat lepas saya mat udah aja kan banyak salawat ada ulama sana berapa ya surang sudah selesai dulu ya ngapa kita baca mat sehingga sudah Muhammad kan panjang anak panjang anak pendek lagi itu mat enak dan jangan bakhil karena orang yang bakhil itu la yajidu raihal jannah. Orang yang bakhil itu jangankan masuk surga, mencium bau surganya ada kawa. Itu orangnya pemalar. Ada kawa. Padahal bau surga itu keciuman perjalanan 500 tahun. Wa inna raiha ala tujadu bi masirati khamsami'ah. Ya namanya bau surga itu perjalanan 500 tahun keciuman. Bayangkan luar biasa. Harum. Makanya di surga itu ada gina istilah bakantot. Kalau kita ini kan bisa bakantot, ya Allah. Habis makan bisa palu, bebis, ya Allah. Anak kami kebanyakan minum, kebanyakan makan, bisa anak behira. Di sana kan ada lagi, ada wisi, ada lagi macam wisi. Semua apapun yang kita makan, semuanya itu akan menjadi palu. Ada yang sakit paru, tapi anak makan apa aja di surga atau lah malainun ra'at wala udunun samiat wala khatama qalbil basar, itulah surga. Nah, yang ada yang kita lihat ada di sana. Yang ada pernah kita dengar ada. Kenapa nanti di hati kita? Ada itu Pak, keistimewaan daripada surga. Dan surga itu diantaranya dan disediakan bagi siapa? Bagi orang yang gemar bersalawat dan bersalam. Ada kalau al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala surga dan segala yang berbagai macam kenikmatannya itu disediakan bagi orang-orang yang gemar bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan kita pamalar, bakhil. Karena apa orang bakhil tadi? Jangankan masuk surga, mencium baunya aja ada akan bisa. Luar biasa pada 500 tahun biar kajian bau surga tadi. Hebat di dalamnya. Maka di dalamnya tuh cantik-cantik pulang bidadarinya. Bu, cantik Bu. Cantik benar bidadarinya. Luar biasa. Cantik. Siapa yang ada kafe ini? Cantik bidadarinya. Nah itulah surga kalau kita misalkan wah luar biasa. Nah itu. Nah jadi jangan sampai kita bakhil. Bersalawat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai bakhil juga. Ya Allah, ada kegiatan kayak ini orang pak menyumbang sumbang. Walaupun kita ada banyak sumbang. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakanlah man ampaka dirhaman fi maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Barang siapa yang mendermakan memberikan sebagian rezekinya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia nanti akan menjadi tamanku di dalam surga. Menjadi kawan Abu Bakar. Tapi sebaliknya bagi orang yang bakhil, kawannya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Itu bukan Abu ya kawannya. Arti Abu itu Allah. Karena Abu Allah. Abu itu namanya di dapur. Di dapur, Abu. Nah itu. Jadi hendaklah bakawan kepada kalau kita. Nah jadi hendak bakawan kawan diantaranya itu dengan kita badar jangan kamalan.
Jangan paha. Ada orang minta laku sumbangan untuk maulid, kita beri. Nah itu nanti yang kita beri itulah yang menjadi nanti apa yang menjadi